Cari duit di Malaysia kok diusir, ratusan pekerja Indonesia diusir dari Malaysia kok bisa. Begitulah judulnya atau tajuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sebenarnya saya malas membahas hal-hal seperti ini ya. Kebetulan saya juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Jadi video ini sebagai bentuk informasi untuk sahabat-sahabatku semua apabila ingin bekerja ke negara orang, perlu hati-hati, perlu cari informasi yang tepat. Jangan asal-asalan diajak orang yang nggak kenal, langsung ikut. Nanti ujung-ujungnya kalian di negara orang bisa-bisa nggak bisa pulang. Bahkan cari kerja pun juga akan sulit. Hidup tidak tenang. Jadi beredarlah video di media sosial, dan ini berita dari TV internasional. Kok TV internasional sih? Sorry, berita dari TV nasional Indonesia. Ini tajuknya agak-agak sedikit kontroversi ya. Langsung kita simak. Ratusan pekerja Indonesia diusir dari Malaysia kok bisa? Ini tajuknya kenapa begini? Malu. Sebanyak 127 pekerja ilegal. Nah, ngomong aja langsung pekerja ilegal gitu loh. Usai dideportasi dari Malaysia atau diusir, jadi terkena razia atau tertangkap operasi. Untuk sahabat-sahabatku, kalau mau kerja ke Malaysia, jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang diajak orang yang tidak dikenal, langsung ikut. Pastikan Anda mendapatkan informasi yang tepat. Salah satunya bisa daftar ke PT, bukan melalui mulut dari orang ataupun media sosial. Ini dampaknya sangat berbahaya untuk Anda semuanya. Dan bagaimana kira-kira tanggapan dari Menteri Indonesia BP2PMI? Saya sarankan sahabatku, janganlah kerja di Malaysia ilegal. Memang dampaknya itu sangat buruk untuk sahabatku semua, sangat berbahaya. Pastikan resmi. Menerima untuk Jakarta 127 orang deportasi dari Malaysia. Rata-rata kasusnya adalah undocumented di Malaysia, sehingga mereka kena razia. Memang sejak Mei bulan tahun lalu ada program repatriasi di Malaysia yang memang ingin membersihkan pekerja-pekerja atau warga negara Indonesia yang undocumented. Ini totalnya dari seluruh PNI 127, khusus yang di Jakarta. Ada juga lewat pelabuhan di Kuala Namu dan bahkan netizen sampai berkomentar, negara orang ada undang-undang Pak, masuk ilegal negara orang yang mana terima. Salahkan rakyat yang tidak tahu, patuhi undang-undang masuk negara orang. Diusir bagaimana? Kalau masuk ilegal pastilah nggak diizinkan. Kalau nggak jujur ya sambil bekerja hidup pun nggak tenang. Jangan buat judul yang aneh-aneh. Setuju Mas. Dan sampai-sampai netizen Indonesia pun mengecamnya dengan judul cari duit di Malaysia kok diusir. Ini judulnya agak kurang tepat ya sahabatku semua. Biar tidak salah paham sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha ingin menjelaskan supaya sahabat-sahabatku mendapatkan informasi yang tepat. Pekerja ilegal itu bukan hanya dari Indonesia saja. Saat ini memang Malaysia sedang melakukan operasi besar-besaran yang dimana bagi pekerja yang ilegal bila tertangkap akan dideportasi atau dipulangkan. Biasanya akan menjalani proses hukuman yang berlaku di Malaysia. Jadi bukan orang Indonesia saja, mana-mana pekerja asing di Malaysia yang dimana tidak berdokumen resmi, baik daripada negara lain, bukan hanya Indonesia saja, itu juga ditangkap dan akan menjalani proses hukuman yang berlaku di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, biar tidak salah paham ya, bukan hanya orang Indonesia saja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk sahabat-sahabatku, bila mana sahabat-sahabatku diajak untuk kerja ke Malaysia,
Misal kata dijanjikan, ayo kerja di Malaysia, cukup bawa paspor, kemudian di sana enak, gajinya sekian. Apalagi kalian lewat media sosial, apalagi orang tersebut kalian tidak mengenalnya. Jangan berangkat, pastikan kalian harus melalui PT yang resmi. Jangan asal-asalan, biar tidak dideportasi, biar tidak merasakan kurang nyaman di negara orang. Kalau kita kosongan di negara orang, hidup nggak tenang, makan pun juga nggak enak, mau tidur pun juga nggak nyaman, saudara-saudaraku semua. Sebenarnya saya malas ya membahas hal-hal seperti ini. Nanti takutnya netizen mengecam saya, inilah itulah, pembela Malaysia lah, apalah. Padahal enggak. Tujuan saya hanya sekedar ingin memberikan edukasi dan informasi buat sahabatku semua. Gara-gara kadang-kadang judul-judul atau tajuk-tajuk video seperti ini, ujung-ujungnya takutnya nanti salah paham dengan negara tetangga kita. Bahkan ketika Mas Aisar kali ke Indonesia saja, kadang-kadang itu pun dinilai, oh, seolah-olah orang-orang di Malaysia itu benci Indonesia. Padahal enggak. Sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia, mereka respect kok sama orang Indonesia. Saya sendiri mengalami pengalaman yang seperti itu. Alhamdulillah, selama saya merantau di sini, saya mendapat teman baik, saya mendapat bos yang baik. Ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi enggak semuanya di Malaysia itu terus mendapat pengalaman yang buruk, ya kan? Yang seolah-olah kalau kerja di Malaysia itu nggak nyaman lah, diinikan lah, diitukan lah. Nggak semuanya seperti itu. Ya memang ada kasus-kasus yang dimana kadang-kadang, ini rata-rata ya, pembantu rumah tangga, ibu-ibu yang dimana kadang-kadang mendapat perlakuan yang nggak baik, sampai-sampai sakit, ada. Tapi itu nggak semuanya seperti itu di Malaysia. Maka dari itu saran saya, sahabat-sahabatku semua, yang punya ibu-ibu, yang punya kakak-kakak, kalau mau kerja ke Malaysia itu jangan asal-asalan, jangan boleh langsung ikut sama orang, takutnya nanti terjadi apa-apa di negara orang. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Apakah di Malaysia nggak ada cerita manis dari TKI yang bekerja di Malaysia? Ada, banyak. Dan inilah beberapa kisah TKI ketika bekerja di Malaysia, bagaimana tanggapannya. Langsung kita simak bersama-sama. Reaksi orang-orang julid. Pas tahu aku mau kerja ke Malaysia. Oh, mau jadi TKW ya? Ngapain jadi babu di negara orang? Awas hati-hati, nanti dibunuh ginjalnya. Keluar jalan-jalan sempena Indonesia Merdeka malam ni. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ini? Tuh kan, banyak juga kok bos yang baik. Makan-makan. Okay. Tuh kan, anak abangnya 17 Agustus. Indonesia Merdeka. Selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dan ini Mas Aisar kali ketika berada di Indonesia, berjumpa dengan kepala desa. Saya seorang artis. Artis apa? Oh gitu. Bapak dari mana sih? Ya, dari Malaysia, saya YouTuber. Jadi saya hari ini enjoy acara di sini. Oh, mau juga? Ya, terima kasih tadi. Tidak. Kami berterima kasih. Tapi kalau kami datang ke Malaysia nggak pernah dihargai. Didatangkan orang Malaysia semua kami di Indonesia. Mungkin saya nggak mau jadi datang. Karena kami saja menghargai masyarakat Malaysia. Iya Pak, orang itu nggak pernah menghargai masyarakat Indonesia. Kalau orang Indonesia tak pernah menghargai, kita boleh lihat berapa ramai di Indonesia bekerja di Malaysia, masih ramai yang ada hargai. Karena Indonesia ini, kalau kaya harta untuk apa kata tinggal? Benar. Dan kaya satu hati kita dua bisa bisa. Itu orang kaya. Dia nggak apa-apa mas. Bukan. Ya. Beradab. Kalau apa yang cakap orang Malaysia tidak hargai, Bapak harus tahu karyawan aku semua orang Indonesia. Orang tengok itu. Sudah hampir 8 tahun sama saya. Ada yang diusir segala macam, ada yang dibunuh. Apa juga macam saya berada di Malaysia. Saya berterima kasih kepada Anda mau datang. Saya berada di Indonesia, ada di Indonesia tak hargai saya. Siapa? Ramai lah juga, tapi itu adalah kehidupan. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Ya, semua. Dan Indonesia negara miskin
suka sama orang, karena tangan di bawah. Kalau manusia orang kaya, nggak hargai. Belum tentu lah. Saya di sana ada kan, tapi jadi pengennya pekerja. Apa? Yang tidak lanjut. Sedangkan kita satu rumpun, orang itu sombong-sombong. Kamu katakan itu di Malaysia, itu serumpun, saudara kita, kan gitu. Jadi, sama-sama. Waduh, Bapak Kepala Desanya ini agak salah paham. Jadi begini Pak, nggak semuanya apa yang ada di pemikiran Bapak Kepala Desa itu benar. Tapi namanya manusia Pak, ada orang baik, ada orang jahat. Sama-sama saja lah Pak, antara kedua negara. Dan pastinya ketika Bapaknya ngomong, oh orang Malaysia tidak pernah menghargai orang Indonesia, itu salah juga Pak. Alhamdulillah Pak, saya selama bekerja di sini, saya punya bos baik, dan alhamdulillah bos saya pun juga menghargai jerih payah saya, dan alhamdulillah saya punya bos sangat baik, kawan-kawan di sini juga sangat baik. Mungkin bapaknya salah paham, dan Mas Aisar pun juga membalasnya sama. Ketika beliau berada di Indonesia, beliau pun kadang-kadang juga mendapatkan perlakuan yang kurang enak. Tapi Mas Aisar kali berpikir bijak, karena tidak semuanya kadang-kadang orang itu suka sama kita. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Nah, kadang-kadang netizen yang tidak paham mungkin tidak pernah datang ke Malaysia. Ketika ada orang yang mau bekerja ke Malaysia, ujung-ujungnya adalah yang bilang, oh kamu mau jadi babu di negara orang. Padahal kalau kita kerja di negara orang, kita ini nggak pernah dipanggil sebutan babu. Kita dipanggil pekerja. Jadi nggak ada istilahnya sebutan-sebutan kasar seperti itu di Malaysia, tidak berlaku sahabat-sahabatku semua. Mungkin kadang-kadang netizen juga sering mengira kalau ada TKW, tenaga kerja wanita Indonesia, kemudian mendapat perlakuan yang buruk, seolah-olah mewakili Malaysia. Itu enggak sahabatku semua. Itu hanya dilakukan oleh individu yang dimana tidak mewakili satu negara. Sama di tempat kita kadang-kadang, ini di tempat kita sendiri ya, ada juga loh manusia yang berperilaku seperti itu. Sudah bekerja, kemudian diperlakukan nggak baik. Ada kok, bukan hanya terjadi di negara tetangga saja. Jadi sama pada intinya. Kemudian kita juga bisa melihat banyak juga bos-bos daripada Malaysia yang baik ketika acara-acara tertentu, mereka diajak keluar, jalan-jalan, makan. Banyak juga. Jadi pada intinya, mari kita saling menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Nah, mungkin yang buat tidak tahu seperti apa sih kerja di Malaysia, dan kira-kira kalau bekerja di Malaysia dengan secara benar itu akan bernasib seperti apa. Banyak sahabat-sahabat kita yang bekerja di Malaysia dengan secara benar, mereka menghargai, mereka respect, mereka menghormati negara tetangga kita. Bukan kita istilahnya, oh pembela Malaysia, enggak. Tetapi kita respect, menghormati. Kita bekerja di negara tetangga kita. Ya tentunya, saya sebagai orang Indonesia akan membawa image yang baik untuk negara tetangga kita. Masa iya saya sudah bekerja di negara Malaysia, kemudian saya menceritakan ini itu, kan ya nggak patut. Faktanya, banyak TKI yang bekerja di Malaysia, mereka berpikir bijak. Seperti pada video kali ini, langsung kita simak infonya. Indonesia adalah negaraku dan Indonesia adalah kebanggaanku. Betul, Mas. Disitulah tempat aku berdiri. Tapi Malaysia lah tempat aku mencari rezeki dan mencari nafkah. Jadi yang pertama kali akan aku kibarkan adalah bendera Malaysia. Ini masnya berada di Malaysia ya. Dan nggak salah masnya mengibarkan bendera Malaysia. Ini sebagai bentuk rasa hormat, bentuk rasa respect kepada negara Malaysia. Sini tempat aku mencari duit, dan dia yang membuat hidup kami bisa menjadi lebih baik. Semoga negara kami bisa mensejahterakan rakyatnya kembali. Salam hormat untuk para koruptor yang tidak beradab, dan untuk kalian yang haus kekuasaan. Semoga Indonesia bisa membuat citranya kembali bagus seperti semula, seperti sedia kala. Salam hormat untuk bapak-bapak pejabat dan oknum-oknum koruptor. Kenapa rakyat Indonesia terlalu banyak di Malaysia? Dan kenapa rakyat Indonesia
sangat betah di Malaysia. Padahal negaranya sekecil itu. Ini ya, untuk teman-teman yang belum tahu. Makanya kalau kalian belum tahu, kalian coba dulu kalian ke Malaysia gimana rasanya. Bagi kami, ya kami bersyukur sih udah sampai ke Malaysia ini. Kami sangat bersyukur karena kami sudah menikmati proses demi proses yang ada di Malaysia ini. Gimana rakyat Indonesia tidak betah di Malaysia, sedangkan angka 100 seperti ini nilainya sebesar ini. Dulu tahun 2019, aku sangat ingat 2019, satu lembar seperti ini dia dapat 3 lembar seperti ini. 3 lembar. Sekarang tahun 2025, satu lembar ini mendapat 4 lembar. Kalian bayangkan, satu hari di Malaysia dapat gaji 1 lembar seperti ini. Oke? Dia menjadi 4 lembar. Sedangkan kalau kita di kampung kita di Indonesia, gaji hanya mendapatkan 1 lembar ini. Bedanya berapa kali lipat. Itu yang membuat kenapa rakyat Indonesia betah di Malaysia. Nah, jadi buat rekan-rekan yang belum tahu kenapa rakyat Indonesia sangat betah di Malaysia, ya karena alasannya seperti itu. Tidak ada alasan yang lain. Mereka bisa mengumpulkan duit untuk modal apa aja bisa. Nah, aku karena ini udah mau pulang, ya jadi aku tukarkan aja. Karena habis bulan ini, insya Allah kami terbang. Masya Allah. Jadi clear ya. Yang nanya-nanya kenapa rakyat Indonesia betah di Malaysia, ya karena penghasilannya di atas UMR Indonesia. Jauh, bahkan sangat jauh. Walaupun di sini status kita cuman kuli ya. Nah, walaupun status kita kuli, tapi penghasilan kita yang lebihin kuli lah di negara kita sendiri. Jadi sampai sini paham ya teman-teman. Nah, makanya aku selalu bilang negara Malaysia itu terlalu banyak menolong rakyat Indonesia. Oke? Sampai sini kalian mengerti ya. Jadi kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf kepada kalian. Oke, jadi kita akhiri dulu videonya. Oke, bye. Inilah contoh manusia yang tidak terima akan kebenaran. Di video sebelumnya aku udah bilang 90% tidak akan kalian temukan di negeri-negeri Malaysia pengemis, pengamen, pemulung. Itu fakta. 90%. 10%-nya itu kalaupun ada, itu adalah warga asing. Contohnya di setiap pasar malam pasti ada pengemis. Dia bawa baby, dia minta-minta. Itu tidak dipungkiri, itu memang ada, tapi itu bukan warga negara Malaysia. Itu hanyalah warga asing yang meminta-minta. Oke? Apalagi kalian pergi ke Masjid Jamek. Di situ banyak sekali. Tapi yang harus kalian tahu, itu adalah warga asing, bukan warga negara Malaysia. Kita harus terima kebenaran, sedangkan kita di Indonesia, pengemis, pemulung, pengamen itu dilakukan oleh warga kita sendiri, oleh masyarakat kita sendiri. Itu tidak bisa kita pungkiri. Mau di mana? Mau di Jakarta, mau di Kota Medan, mau di mana? Semua ada. Mau di Bandung, semua tempat pasti ada. Apalagi setiap lampu merah, pasti kalian temukan yang seperti itu. Jadi cobalah terima kebenarannya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa datang ke Malaysia. Tapi yang pasti di Malaysia ini rata-rata pemulung maupun pengemis, peminta-minta itu adalah warga asing. Alah, kau tinggal di Bangladesh saja kau bangga. Bro, kalau mengucapkan sesuatu itu kamu harus berpikir dulu. Ini negara Malaysia. Tidak ada sejarahnya ini negara Bangladesh, tidak ada. Ini negara resmi, negara Malaysia. Kalau kamu punya attitude, bisa kamu pakai, bisa kamu gunakan dengan baik. Jangan menghina negara orang sembarangan. Kita punya negara masing-masing. Cobalah saling menghormati satu sama lain. Negara ini banyak membantu
orang-orang dari seluruh negara. Jadi kalau punya attitude itu harus digunakan dengan baik. Bagaimana kalau negara kita dihina oleh orang lain? Apakah kalian terima? Kalian suka tidak suka, negara ini telah banyak menolong rakyat di seluruh penjuru dunia. Salah satunya negara Asia. Aku bangga berada di Malaysia ini. Aku sangat bangga. Karena Malaysia banyak menolong orang. Kalau bisa kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Apakah di dalam negara kita rakyatnya sudah sejahtera? Punya pikiran harus bisa kita pikirkan dengan baik. Jangan sesuka hati menghina negara orang. Oke, sampai sini kamu paham. Karena negara ini adalah negara Malaysia. Negara yang banyak menolong orang. Seharusnya kamu bangga ada negara jiran sehebat ini. Aku sangat bangga berada di sini. Walaupun sebentar lagi aku balik, tapi negara Malaysia ini tidak akan pernah aku lupakan sampai aku nanti mempunyai cucu. Paham? Oke Malaysia, tetap semangat. Jangan kalian dengarkan omongan orang yang tidak pernah sekolah. I love you, Malaysia. Thank you for you. Bye. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua berbagai pendapat orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Nah, sebenarnya UMR atau upah minimum kerja di Malaysia itu basicnya 1.700 ringgit. Dan itu kalau dirupiahkan hampir 6 jutaan lebih ya. Atau sekitar 6.400.000-an kalau nggak salah. Kalau mungkin masnya di Malaysia dapat gaji 100 ringgit dalam satu hari, beliau biasanya sambil overtime. Kalau dirupiahkan hampir 400.000 rupiah. Sebenarnya belum menyampai 400.000 rupiah ya, tapi hampir, kurang sedikit lagi. Jadi pada intinya uang rupiah kita dari tahun ke tahun itu bukannya makin kuat, tapi kenapa makin melemah ya? Dan tidak bisa dipungkiri, banyak orang Indonesia yang merantau di Malaysia, bekerja di Malaysia, yang sukses pun juga banyak. Jadi pada intinya kita jangan melihat dari sisi negatifnya saja, sisi positifnya itu juga banyak. Mungkin untuk yang tidak pernah datang ke Malaysia menganggap seolah-olah, oh kalau kerja di Malaysia seperti ini, seperti itu, ya kan, bahkan diusir gitu. Cari duit di Malaysia kok diusir, padahal mereka yang diusir itu tidak berdokumen, melanggar aturan kedua-dua negara, sahabatku semua. Jadi pada intinya kalau kita mau merantau ke negara orang, pastikan dengan cara yang benar, dengan dokumen yang lengkap, biar kita sewaktu-waktu mau pulang kapan saja itu bisa. Alhamdulillah saya selama berada di Malaysia, kira-kira kalau mau pulang kapan saja itu juga bisa, sahabatku semua. Dan ini pun juga mau pulang ke kampung halaman. Oke, cukup sekian infonya. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video kali ini reaction terlebih dahulu sahabatku semua, karena Bang Toha belum bisa keluar ya, karena juga di sini Bang Toha kerja. Dan insya Allah sebentar lagi mau balik kampung. Nanti kalau di kampung halaman Bang Toha pasti akan buat video tentang informasi seperti apa keadaan di kampung Bang Toha, kerja apa, pasti Bang Toha akan videokan. Semoga sahabatku sehat selalu semuanya. Amin ya robbal alamin.